Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan semangat dan selalu bersuka cita dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini, kita di acara Renungan Pagi. Semoga panduan firman Tuhan yang akan kita baca hari ini menjadi kekuatan kita untuk percaya kepada Kristus dalam segala persoalan hidup kita. Mari kita merendahkan diri untuk menerima sabdanya yang kita akan baca dari Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anaknya itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Iman yang besar. Saudara-saudaraku, pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, apakah yang akan kita rasakan jika kita meminta sesuatu pada orang lain yang kita pastikan dapat melakukannya, tetapi dengan sengaja menolak? Bayangkanlah bagaimana perasaan perempuan yang sangat butuh bantuan karena putrinya sakit dan datang pada Yesus untuk memohon pertolongannya. Tentu perempuan ini sudah mendengar apa yang pernah Yesus lakukan sebelumnya, bahwa tidak ada penyakit yang tak dapat disembuhkannya. Dan berkali-kali telah menyembuhkan orang-orang dari kerasukan setan yang dialami. Namun kepadanya Yesus malah menolak. Ia adalah seorang penduduk kota Tirus yang berada di pinggir laut dan merupakan bagian dari provinsi Fenisia. Orang-orang yang tinggal di kota itu adalah orang-orang Yunani, termasuk perempuan ini. Ketika ia mendengar kedatangan Yesus di kotanya, ia tak menyanyiakan kesempatan. Dengan rendah hati, serendah-rendahnya, ia bersimpuh di depan Yesus memohon agar Yesus sudi menyembuhkan anaknya yang sedang kerasukan setan. Perempuan ini tahu bahwa kecenderungan orang Israel untuk bersikap eksklusif yang membuat mereka melihat bangsa lain sebagai kaum yang lebih rendah. Namun perempuan ini menyingkirkan perasaan itu. Yesus mau berdialog dengannya, namun bukannya mengabulkan permintaannya, malah menjawab seolah-olah tak mempertimbangkan perasaannya. Perhatikan apa yang dikatakan Yesus di sini. Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Kata anak-anak menunjuk kepada Israel. Yesus menyatakan bahwa Injil harus diberitakan lebih dahulu kepada bangsa Israel. Wanita itu menyadari hal ini, namun ia menanggapi pernyataan Kristus ini dengan bijaksana, tekun dan iman. Ia mengemukakan bahwa maksud Allah ialah agar bangsa lain secara tidak langsung memperoleh berkat ketika Allah memberkati Israel. Seperti anak-anak yang menjatuhkan remah-remah makanannya kepada anjing, Kristus membalas iman wanita tersebut dengan menyembuhkan putrinya. Saudara sekalian, perjumpaan Yesus dengan perempuan Sirofenesia melawan stigma tersebut. Pernyataannya perihal anak-anak dan anjing sengaja ia angkat untuk mengajar para murid yang sangat mungkin masih hidup dalam pemikiran orang Israel pada umumnya, yaitu anak-anak adalah mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan, sedangkan anjing adalah perempuan itu sebagai bangsa asing. Anjing adalah ungkapan yang identik dengan haram atau najis. Demikianlah orang Israel menganggap bangsa lain adalah bangsa najis karena tak percaya kepada Allah Israel.
Tindakan Yesus bagi sang ibu dan anaknya menunjukkan bahwa kasih Allah terbuka juga bagi semua manusia, apapun latar belakang hidupnya. Orang berdosa sekalipun, jika ia datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati dan kesadaran diri yang tulus, akan diperkenan dan diberkati Tuhan. Melalui karya penebusannya, Yesus Kristus telah membuat setiap orang yang beriman dalam namanya diangkat menjadi anak-anak Allah. Rasa syukur dan kebanggaan kita akan hal itu jangan sampai membuat kita mengulang kesalahan yang dilakukan oleh orang Israel dengan memiliki sikap eksklusif dan merendahkan orang-orang non-Kristen. Sebaliknya, milikilah sikap rendah hati yang menyadari keterbatasan diri dan penuh iman menanggapi karya Tuhan dalam hidup kita. Percaya dengan iman kepada Kristus bahwa Ia akan mendengarkan segala doa-doa kita asal kita datang kepadanya, seperti perempuan ini yang penuh iman dan merendahkan diri. Orang percaya ketika berdoa, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, harus dengan iman, harus dengan penuh ketekunan, harus dengan penuh kerendahan diri, bahkan kadang-kadang seperti berbincang kepada Allah. Sebagai manusia yang telah ditebus, kita mengaku bahwa kita sesungguhnya tidak berhak atas segala belas kasihan Tuhan dan berkat-berkat-Nya. Namun sebagai anak-anaknya kita juga datang mempercayakan hidup kita ke dalam tangan-Nya. Kita percaya bahwa kuasa-Nya terbuka bagi kita dan Ia akan memulihkan kita yang bergumul dan berserah kepada-Nya. Jadi saudara-saudaraku, apa yang sedang kita gumulkan hari ini, apa yang sedang kita pikirkan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati untuk percaya bahwa Ia sanggup menolong kita dan mendengar segala doa-doa kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita, saudara sekalian, untuk juga melihat orang lain sebagai saudara seiman dan tidak meremehkan siapapun di seputar hidup kita. Tetapi kasihilah mereka, terbukalah bagi mereka bahwa mereka juga membutuhkan keselamatan. Supaya kita dapat menjalin keakraban, persekutuan, persaudaraan, yang dengan demikian memberikan peluang bagi kita untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menyaksikan kemurahan-Nya yang nyata pada kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih. Karena Allah yang kami percaya adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang mendengar segala doa dan pergumulan kami. Tak ada satu peristiwa pun yang terjadi dalam hidup kami di luar dari penglihatan-Mu. Dan sesungguhnya Engkau penuh belas kasih pada kami. Asal kami datang kepada-Mu dalam kerendahan hati. Percaya, bertekun, menanti waktu Tuhan. Merasakan kasih-Mu dan mengharapkan pertolongan-Mu. Kami bersimpuh dalam iman kami kepada-Mu ya Bapa pagi ini. Kami serahkan diri, sertailah kami. Supaya hari ini kami dapat jalani bersama dengan Tuhan. Bersama saudara-saudara kekasih pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada hari ini. Bapa yang lebih tahu kehidupan mereka. Hadirlah dalam tiap-tiap keberadaan hidup mereka ya Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit. Berikan penghiburan kepada mereka yang berduka. Bukalah jalan kepada mereka yang sedang bingung, bimbang, dan tak tahu arah kehidupan mereka. Teguhkan percaya mereka ya Tuhan. Apapun yang sedang mereka hadapi sekarang ini, sempurnakanlah dengan kasih setia-Mu. Dan biarlah setiap orang dapat bersyukur kepada-Mu pada hari ini, karena Engkau baik, dan Engkau akan menolong kami, seperti menolong perempuan Venesia itu. Kami adalah bagian dari umat-umat-Mu yang mengharapkan kasih-Mu ya Bapa. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan hidup ini, dengar doa kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita.